Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat tarawih dan isya Masjid Nurul Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang ada di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini bahwa hanya orang-orang tertentu yang mereka semuanya mampu untuk memakmurkan masjid Allah. Hanya orang-orang tertentu yang nanti muncul jiwa cinta kepada masjid Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dia nanti lebih senang, nyaman berada di masjid Allah. Siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yaumil akhir. Yakni orang-orang yang senantiasa mereka beriman kepada Allah dan beriman pula dengan hari akhir. Mereka senantiasa juga wa aqamas shalah, mendirikan shalah, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah barangkali nanti bisa mendapatkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, betapa banyak di antara kita dalam hidup ini ada beberapa tempat yang sangat istimewa yang lebih dicintai daripada masjid. Ada tempat yang kita ini lebih bangga ketika berkunjung ke suatu tempat tersebut daripada masjid. Ada banyak di antara kita ini senang berkunjung ke suatu tempat daripada masjid. Sebagaimana contoh, kalau kita sempat berkunjung ke TMII misalkan saja. Begitu hasil dari TMII pulang, kita langsung update status. Wah, foto-foto disebar di beberapa teman-teman. Nah, ini saya barusan dari TMII, gitu, dari Jakarta. Demikian pula kadang di antara kita masuk ke rumah orang yang nomor 1 di Indonesia. Rumah apa namanya? Oh, rumah istana. Istana Presiden. Betapa mereka bangga, begitu ya. Di rumahnya ada gambar fotonya dipajang di situ. Betapa bangga, begitu ya. Saya sudah pernah berkunjung ke rumah orang nomor 1 di Indonesia. Wah, begitu ya. Bangga rasanya. Kemana-mana cerita sama temannya, oh kemarin saya barusan ke sana saya. Bangga. Ada nggak di antara kita yang cinta? Kita ini bangga kalau kita ini semuanya lagi cinta kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya satu tempat yang namanya masjid inilah yang Masya Allah yang sungguh luar biasa. Ada beberapa amalan-amalan yang kita tidak bisa menjalankannya kecuali hanya berada di masjid. Apa saja itu?
Satu, tahiyatul masjid. Makanya nggak boleh kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, tiba-tiba ada orang datang langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Tahiyatul lapangan. Hanya tahiyatul masjid yang ada ya. Yang kedua apa lagi? Sholat isyraq. Sholat isyraq itu hanya ada di masjid, nggak boleh di tempat-tempat lain ya, nggak boleh ya, gitu ya. Ada lagi ya, ini ketika kita 3 itikaf. Itikaf juga hanya berada di masjid. Di kamar boleh? Nggak boleh. Jadi hanya itu ya. Jadi itu ya. Termasuk salat Jum'ah juga hanya boleh dilaksanakan di masjid. Oleh karena itulah ilhadur rahimakumullah, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa ketika kita semuanya menuju ke masjid pun Rasulullah itu memberikan tips kepada kita semuanya ya. Sehingga ada satu surat yang insyaallah kita semuanya sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat yang biaya yasinan hafal. Ini yang nggak jawab ini berarti nggak pernah yasinan. Kok yasinan? Gitu. Di situ ternyata suatu saat ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu dia dalam tanda petik mungkin rotok protes. Ya Rasulullah, rumah saya ini jauh dari Masjid Nabawi. Sementara saya kalau mau masjid untuk salat jamaah macam-macam, saya perjalanan cukup jauh ya Rasulullah. Gimana menurut jenengan ya Rasulullah, saya membangun rumah saja atau beli rumah di dekat Masjid Nabawi sehingga saya nanti sholatnya lebih khusyuk, lebih enggak begitu banyak masalah gini. Akhirnya turun ayat ini tadi. Nah gitu ya. Turun ayat ini memberikan penjelasan tentang apa? Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami yang menciptakan kematian seseorang. Ya begitu ya. Wa naktubu ma qaddamu, kami senantiasa menulis, mencatat. Begitu ya. Ma qaddamu, apa mereka yang semuanya telah lakukan. Wa asarahum, dan bekas-bekas langkah di mana dia saja berada. Begitu ya. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya amalan-amalan tadi ada catatannya. Begitu dibacakan ayat ini, sang sahabat tersebut akhirnya bilang, "Ya Rasulullah, aku enggak jadi pindah dari rumah saya walaupun jauh dari Masjid Nabawi." Maunya dia kalau dekat Masjid Nabawi kan enak, gitu ya. Tetapi dengan jauh itu tadi ternyata pahalanya jauh lebih besar, masya Allah, luar biasa. Ini berarti pahalanya paling banyak siapa ini? Siapa? Saya yang paling banyak, Banyurip saya. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Oleh karena itulah ya, ada benar. Iya. Oleh karena itulah Rasulullah Muhammad SAW berikan keterangan ya dalam hadisnya, kullu khutwatin yaktuha ahadukum ilal masjid atau ilas shalah yuktabu lahu hasanah wa yumha anhu biha as-sayyi'ah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, setiap langkah kanan kiri, maka satu langkah akan dicatat kebaikan, satu langkah dihapus dosa. Masya Allah, luar biasa. Kalau pergi ke pasar ada hadis gitu? Nggak ada. Pergi ke kantor? Tidak, hanya pergi ke masjid saja. Masya Allah, luar biasa. Tadi naik mobil, naik sepeda, atau naik motor? Sunnahnya itu jalan ini ya. Betul ya? Betul ya? Hadisnya ini jalan nih, langkah kanan kiri, betul gitu ya? Iya. Ya, semoga saja walaupun kita naik sepeda, naik mobil, tercatat langkahnya, gitu ya. Semoga saja, gitu ya. Semoga saja. Ini luar biasa kan, begitu ya. Makanya kata Rasulullah lagi dalam hadis dinyatakan bahwa ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah yakni masjid, dan tempat yang dibenci oleh Allah yakni pasar. Nah, pasar. Maaf, ada yang kerja di pasar? Loh, ada. Oh gitu. Ngapunten kalau begitu, maaf ya.
Maaf contoh. Nah, maaf contoh aja. Kalau kita di masjid melihat wanita yang tidak berbusana lengkap, baju yang belum terpakai gitu ya, belum sempurna, cuma kaosan sama pakai katok pendek, ada masuk masjid? Nggak ada. Kalau di pasar kita melihat berapa orang gitu ya? Hah? Maaf, berapa orang misalnya begitu ya? Tapi jangan setelah ini nanti wes aku nggak usah ke pasar, jangan. Ya, pasar kalau bisa dikuasai oleh orang Islam. Kalau bisa seperti Rasulullah itu pasar tuh yang ke pasar siapa? Laki-laki ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau yang kerja di pasar banyak istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu ya, insyaallah ya. Nggih. Pak Muryadi ya. Masya Allah, banyak istighfarnya. Nah, gitu ya. Kalau di masjid juga istighfar, di pasar juga istighfar. Ya, ini ya. Jadi luar biasa. Termasuk kata Rasulullah Muhammad SAW, betapa penting kita berada di masjid. Man wada ilal masjid la yuridu illa man yata'allam khairan. Barang siapa yang dia tuh berangkat menuju ke masjid, niatannya oh nanti ada tausiah, oh nanti ada dibacakan hadis, nanti dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin tamatin. Begitu ya, hajjatuhu. Dia seakan-akan berangkat pergi haji dan pahalanya sempurna. Masya Allah. Orang yang berangkat haji itu pahalanya apa? Surga. Bayangkan ya, pahalanya surga. Makanya begitu kita niatan pergi ke masjid, sekali lagi ya, masjid. Gitu ya. Rasulullah nggak memberikan keterangan ini, yang ngaji kan cuma dibacakan satu hadis saja, nggak ada keterangan begitu ya. Walaupun kadang-kadang di antara kita ada ba'da duhur cuma dibacakan satu hadis, ba'da asar kadang-kadang dibacakan satu hadis, atau ketika ngumpul setelah selesai sholat ada dibacakan satu ayat. Ini ada nilai-nilai majelis taklim yang senantiasa kita manfaatkan ketika kita di masjid, sungguh luar biasa. Pahalanya yaitu haji secara sempurna. Padahal kalau mau haji biayanya berapa? Berapa sekarang? Oh, 40. Itu cuma biayanya saja, belum tetek bengeknya gitu ya. Belum yang lain-lainnya. Masya Allah gitu ya. Kalau sehari ini ada tausiah, batas subuh ada tausiah lagi ya? Oh, hanya ahad saja ya. Hanya ahad saja. Kalau setiap hari, wah luar biasa ya. Pahalanya luar biasa. Ini luar biasa ya. Termasuk kata Rasulullah Muhammad SAW, di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa innal abda, sesungguhnya apabila seseorang dia duduk setelah selesai sholat, masih duduk di masjid, zikir macam-macam, apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Salat alaihil malaikah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu doa malaikat. Jadi apabila dia seseorang itu duduk menunggu akan adanya sholat, atau setelah selesai sholat masih duduk dulu sebentar ya, mungkin hanya silaturahim dengan macam omong, selama duduk ada di masjid tadi, malaikat yang melihat, malaikat yang mengelilingi di masjid ini mendoakan kepada orang tersebut, Allahumma ghfir lahu, semoga Allah mengampuninya, Allahumma arhamhu, semoga Allah merahmatinya. Luar biasa. Inilah namanya masjid. Sungguh luar biasa. Tidak ada satu tempat yang istimewa di dunia ini kecuali adalah masjid. Sehingga kata Rasulullah Muhammad SAW, keistimewaan dari masjid adalah sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menaunginya. Ada 7 ya. 1, al-imam al-adil, yaitu imam yang adil. Semoga aja Indonesia dipimpin oleh al-imam al-adil. Semoga aja. Nah, gitu. Yang kedua, wasabun nasa fi ibadati rabbih. Dan seorang pemuda, di sini banyak pemudanya ya. Alhamdulillah. Semuanya pemuda ini ya. Oh, berarti masih semangat untuk kita makmurkan masjid. Nah, gitu ya. Wasabun nasa fi ibadati rabbi, dan pemuda yang dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah, gitu ya. Hatinya terikat dengan masjid. Rasanya cinta kepada masjid. Masjid lebih dicintai daripada rumahnya. Ini yang luar biasa. Maaf sekali lagi, hadis-hadis ini hanya khusus di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan juga berlaku? Hah? Berlaku hanya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan juga berlaku? Semoga saja kalau kita semuanya sekarang kita semangat untuk ke masjid, 11 bulan setelah Ramadan masih semangat ya semuanya. Ini luar biasa. Oleh karena itu, yang kedua, mari kita jadikan bahwa masjid ini, dimana kalau Rasulullah dulu itu mampu membangun peradaban Islam,
Islam yang mampu rahmatan lil alamin bermula dari masjid, bukan dari gedung RW, betul ya? Bermula dari masjid. Sehingga Rasulullah mampu untuk mempersatukan antara suku-suku yang ada di situ di Madinah pada waktu itu, termasuk dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga bersatu mereka semuanya menjunjung untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru dengan masjid akhirnya muncul di antara kita pertengkaran. Ada di masjid pertengkaran? Semoga aja di sini tidak ya. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga aja Ramadan kali ini bisa menjadikan kita semuanya semakin cinta kepada masjid, mampu memanfaatkan masjid ini betul-betul rumah Allah. Kalau kita cinta kepada masjid, berarti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau layak mendapatkan surganya Allah, pasti kita menjadi orang yang sukses fit dunia, terutama juga di akhirat. Semoga aja Ramadan ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, rezeki yang melimpah sehingga banyak sedekah. Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan sehingga terus kita bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.